Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lattice, basis, unit cells, dan crystal structure. Judul ini atau topik ini merupakan bagian yang tak terpisahkan atau merupakan dasar dari ilmu bahan jika kita ingin mempelajari tentang baja ataupun paduan besi. Tujuan belajar kita pertama adalah menjelaskan dengan tulisan tangan apa-apa yang dimaksud dengan konsep lattice, basis, unit cell, dan crystal structure. Mari kita amati ilustrasi gambar berikut. Lattice atau yang titik-titik merah ini, titik kecil merah ini merupakan lattice. Di sini digambarkan atau gambar A ini adalah lattice satu dimensi. Titik-titik lattice yang merah-merah tadi terpisahkan oleh jarak yang sama. Yang kemudian konsep basis. Basis adalah sebuah atom saja. Seterusnya adalah konsep tentang crystal structure. Crystal structure atau struktur kristal suatu material terbentuk dengan menempatkan basis atau sebuah atom pada setiap lattice point. Yang dalam hal ini kita lihat bahwa gambar C ini merupakan adalah crystal structure. Untuk yang gambar D ini adalah dalam satu lattice ditempatkan dua buah atom yang berbeda tipe. Jadi untuk gambar C satu atom untuk dalam satu lattice atau lattice, sedangkan untuk gambar D dua atom dalam satu lattice. Tentunya atomnya berbeda. Sedangkan gambar yang terakhir adalah gambar D atau gambar dua buah atom, dua buah basis yang ditempatkan dalam satu lattice, tapi setelah mengalami translasi atau pergeseran. Kita lihat bahwa bentuk-bentuk bola-bola kecil dan besar ini antara gambar D dan E, antara gambar D dan E, gambar E dan D identik, cuma yang berbeda adalah kalau yang BCD tepat di lattice point, titik lattice, sedangkan yang ini setelah dilakukan pergeseran atau shifting struktur kristal tersebut. Selanjutnya gambar sebelumnya tadi membahas tentang lattice satu dimensi. Untuk tiga dimensi, seorang ilmuwan bernama Bragg Weiss telah
menyusun 14 tipe lattice yang digrupkan atau dikelompokkan dalam sistem kristal atau sistem struktur kristal 7. Di sini jelas-jelas gambaran ini adalah disebut sebagai sampel kubik, yang ini FCC face centered kubik. Jadi ada satu atom atau beberapa atom yang merupakan di tengah-tengah pada suatu dinding atau sisi, makanya disebut face, dinding atau sisi. Sedangkan body centered kubik, yang ini body centered kubik, merupakan ada satu buah atom atau base yang terletak di tengah-tengah diagonal suatu ruang. Kalau yang FCC, yang ini atom tengah-tengah tadi terletak diagonal dalam suatu diagonal permukaan atau dinding atau face. Yang ini terletak di diagonal ruang. Terus ada juga yang diistilahkan dengan simple tetragonal. Sama kotaknya cuman berbeda tinggi. Kalau yang ini kubik, kalau ini tetragonal. Terus ada body centered tetragonal, terus ada hexagonal. Ada juga yang dikenal dengan simple orthorhombic. Ada body centered orthorhombic. Perlu diingat bahwa body centered berarti ada satu basis atau atom yang terletak dalam diagonal ruang. Kalau dia body centered. Terus ada base centered orthorhombic. Kemudian ada face centered orthorhombic. Bedanya base centered sama face centered, kalau base terletak pada sisi bawah dan sisi atas. Kalau face centered, dia di semua sisi, sebuah dinding dia ada, atau di semua diagonal permukaannya atau dindingnya atau sisinya dia memiliki satu buah basis. Terus ada yang dikenal dengan rhombohedral, ada juga simple monoclinic, ada juga base centered monoclinic, ada juga triclinic. Ke-14 ini merupakan struktur kristal yang dinamakan sebagai unit cell, dalam bentuk 3 dimensi. Jadi jelaslah atau ke-14 ini merupakan struktur kristal 3 dimensi dalam membahas material atau ilmu bahan. Selanjutnya adalah konsep unit cell. Di sini terlihat secara ilustrasi dalam gambar bahwa unit cell adalah serangkaian atom-atom yang tersusun secara teratur. Jika kita kasih grid, garis-garis baik yang vertikal maupun yang horizontal, maka satu kelompok kecil ini dinamakan sebagai unit cell. Yang perlu diingat bahwa setiap unit sel memiliki
dua titik origin, titik awal. Contoh yang ini, jika kita menyambungkan berarti dia punya titik awal, dua buah ini. Selanjutnya adalah lattice parameter dan interaxial angle atau sudut interaksial dan parameter lattice. Jelas terlihat jika dia bersifat kubus, maka parameter-meternya cukup dengan maksud kubus tegak dengan A. Struktur ini dinamakan sebagai kubik. Ada yang ortorombik. A, B, dan C nilainya berbeda. Misalnya A 2 cm, B 3 cm, C 4 cm misal. Terus ada heksagonal. Kalau heksagonal, salah satu sisi, katakanlah yang sisi bawah, dua buah sisi pasti membentuk sudut 120 derajat. Untuk lebih jelasnya, parameter lattice adalah jarak aksial atau dimensi dari unit sel yang dinotasikan dengan huruf A, B, dan C. Sudut-sudut antara jarak-jarak aksial tersebut dikenal sebagai interaksial angle, satu sudut interaksial, dan dinotasikan dengan huruf Yunani alfa, beta, dan gamma. Secara konvensi, alfa adalah sudut antara B dan C, beta adalah sudut antara A dan C, dan gamma adalah sudut antara A dan B. Ini ilustrasi tentang yang heksagonal. Sebelumnya disebutkan, tapi tidak begitu jelas, bahwa heksagonal memiliki bidang atau sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Dari sini jelas bahwa struktur ini dinamakan sebagai hexagonal close pack atau HCP structure. Dan unit selnya seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah pasti membentuk sudut 120 derajat. Di sini A0 dan C0 yang menjadi parameter lengthnya atau aksialnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi dasar atau pondasi bagi pemahaman dalam uraian selanjutnya tentang ilmu bahan. Selanjutnya, tugas kita adalah, tugas Anda sekalian adalah, pertama, gambar dan jelaskan dengan tulisan tangan apa yang dimaksud dengan konsep lattice, basis, unit cell, dan crystal structure. Tugas ini wajib dikumpulkan secara bertanggung jawab dan dikirim melalui grup
TPL. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.